Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Raf di sini. Jadi di video kali ini kita sedikit banyaknya bakal bahas tentang satu alasan atau entah beberapa alasan kenapa anak-anak muda sekarang itu tuh susah banget untuk berkembang, ataupun mungkin ya minimal susah untuk punya bisnis lah. Ya sekalipun gak punya bisnis, susah untuk punya kerjaan yang emang bisa bikin mereka hidupnya bisa lebih nyaman daripada hidup-hidup mereka sebelumnya gitu loh. Jadi sedikit banyaknya kita akan bikin konten ini sambil jalan, karena ini saya ada kerjaan di Surabaya. Jadi sekalian aja bikin konten ini, karena saya sebenarnya kalau misalkan bikin konten di ruangan seperti biasa yang kita bikin konten itu sekarang udah kayak nggak ada waktu banget, karena kerjaan udah makin banyak, kerjaan udah makin hektik banget, udah jarang banget untuk bisa bikin konten. Tapi konten ini saya buat karena sesuai dengan permintaan dari teman-teman semuanya. Sekiranya, Kak, kenapa sih kita kalau bikin bisnis itu susah banget? Kenapa kita kalau mau berkembang tuh susah banget? Kenapa kita kalau mau perbaiki hidup kita jadi lebih baik tuh susah banget? Kenapa kita susah banget untuk berkembang? Jadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu datang dari anak-anak muda yang emang mau berkembang ya. Jadi sebenarnya dengan anak-anak muda seperti ini, dia nanya seperti itu aja, itu udah bener-bener bagus banget loh. Dia udah ada kemauan untuk maju, udah ada kemauan untuk berkembang, makanya dia nanya hal-hal seperti ini. Nah, kalau kalian mau tahu, sebenarnya tantangan terbesar dari anak-anak muda sekarang, khususnya ya saya ini sekarang umurnya 21 ya, masuknya Gen Z atau Gen apa saya nggak tahu juga. Cuma kalau saya sebut gen di sini, nanti takutnya saya menyalahkan gen ini, menyalahkan gen itu, jadi saya nggak mau sebut gen lagi. Alangkah baiknya ya kalian tahu diri sendiri lah, kalian tuh gen apa. Tantangan terbesar anak muda sekarang ini adalah kebanyakan gengsi ya. Kebanyakan gengsi. Sebenarnya bukan cuma anak muda aja sih. Gak jarang ya orang-orang yang udah tua, udah umur 30-an, udah umur 35, 40, mereka tuh gak mau untuk memulai sesuatu dengan alasan gengsi. Misalkan contohnya, ada orang nih miskin banget nih. Ini orang nih miskin banget. Udah gak ada duit, gak ada ilmu, gak ada apa-apa, tapi dia tuh gak mau untuk belajar. Dia tuh merasa paling jago, merasa paling hebat. Nah, ini nih yang paling bahaya. Yang paling bahaya adalah orang, apalagi anak muda yang udah miskin, udah nggak ada ilmu apa-apa, tapi merasa paling jago, merasa paling arogan soal mereka tuh tahu segalanya. Nah, kalau kayak gitu itu susah banget untuk diubah. Dia akan tetap miskin seumur hidupnya dan akan tetap seperti itu, nggak akan bisa berkembang seumur hidupnya gitu loh, kurang lebih. Jadi kalau misalkan sekarang kalian anak muda, jadi ibarat kalian tuh ya udahlah, terima semua ilmu yang ada dan jangan milih-milih ilmu yang masuk di otak kalian selagi ilmu itu positif. Selagi ilmu itu negatif, masukin aja ke otak kalian, biarkan otak kalian memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Ambil positifnya aja gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu banyak gengsi. Jadi misalkan contohnya sekarang nih, kalian umurnya 15, 16, kalian nggak punya modal sama sekali. Oke lah, kalau orang tua kalian kaya, kalian dikasih modal, kalian nyoba bisnis beberapa kali, gagal, dimodalin lagi, oke lah. Tapi biasanya ada dari kalian, termasuk saya dulu ya, itu ketika saya umur 15 tahun, 16 tahun, saya nggak ada modal, nggak bisa dikasih modal sama siapa-siapa, makanya saya harus nyari sendiri. Tapi bayangkan kalau dulu saya ngikutin gengsi, saya nurutin gengsi saya nggak mau untuk kayak jadi makelar, saya nggak mau untuk mulai dari nol lagi. Karena kenyataannya sebelum saya minimal sekarang punya beberapa hal yang saya punya sekarang di masa muda saya, itu dulu saya mulai dari nol banget. Minus anjing, mulai dari minus gitu loh. Jadi semuanya tuh saya mulai bener-bener berdarah dan keringat, semua saya rasain. Saya bener-bener mulai dari bawah. Saya benar-benar mulai tahu dari jurang bawah tuh saya tahu. Jadi saya benar-benar paham gimana orang-orang ketika memperlakukan orang miskin, gimana orang-orang ketika memperlakukan orang yang kaya, gimana rasanya nggak enaknya jadi orang miskin. Itu ibarat, walaupun saya umurnya sekarang masih 22, tapi saya berani jamin bahwa saya mengerti banget soal hal itu. Saya mengerti banget dan saya tahu banget soal hal itu. Jadi kalian yang bilang kayak, ah lu anak kecil tahu apa, lu umurnya masih 20-an, lu tunggu aja belum punya istri dan segala macam. Kita tuh nggak harus punya istri dulu, nggak harus punya keluarga dulu untuk tahu seberapa pahitnya hidup gitu loh. Karena sejauh ini 21 tahun saya hidup ini, yang saya dapat, yang benar-benar saya dapat, saya nggak tahu kalau kalian ya, semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin kita sadar bahwa di muka bumi ini itu yang ada tuh hanya rasa sakit dan juga penderitaan gitu loh. Sekalipun ada rasa bahagia dan segala macamnya, itu cuma sementara, tapi akan lebih banyak rasa sakit dan juga penderitaan di dunia ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kalian hidup di dunia ini untuk bahagia, salah. Kalian salah besar. Khususnya kalau misalkan kalian laki-laki ya. Kalau kalian laki-laki, kalian harus tahu bahwa tanggung jawab kalian sebagai laki-laki itu besar banget loh. Khususnya di dunia ini, dunia kita sekarang ini. Dunia ini kan cuma satu ya, selain dunia akhirat ya. Dunia ini cuma satu lah. Di dunia ini laki-laki tanggung jawabnya besar banget gitu loh. Udah gitu, kalian juga harus banyak memahami sekitar kalian. Gak bisa kalau misalkan kalian merasa bahwa semua rencana kalian tuh akan berjalan dengan mau kalian. Gak semua rencana tuh bisa berjalan sesuai dengan mau kalian gitu loh. Nah, misalkan contohnya sekarang kalian merasa hidup tuh gak adil dan segala macamnya. Ya memang seperti itu, konsep dunia itu memang seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang kalian miskin, kalian ngerasa gak adil. Kenapa ada orang kaya dan kenapa saya ini miskin terus? Kalian harus perhatikan kenapa orang-orang itu kaya, kenapa kalian tuh miskin terus gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian setiap hari cuma nyarahin keadaan, kayak orang lain kaya tuh karena bapak
bapaknya kaya karena dia tuh ada warisan dan segala macamnya. Kalau kalian seperti itu, kenapa kalian nggak jadi bapaknya yang kaya aja gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian selalu nyalahin keadaan, itu bakal bikin limiting belief kalian, memberikan barrier atau penahan di sana. Jadi kalian nggak akan bisa berkembang gitu loh. Saya nggak pernah nyalahin saya sebenarnya orangnya nggak pernah iri ya sama anak-anak orang kaya yang dapat warisan, yang kaya terus songongnya luar biasa. Saya nggak pernah ada iri, karena emang ya buat siapa lagi, harta orang tuanya buat siapa lagi kalau bukan buat anaknya. Tapi yang sangat disayangkan, anak-anak seperti ini biasanya mereka dapat warisan dari orang tuanya. Oke lah kalau mereka bisa meneruskan dinasti kerajaan bisnis orang tua mereka. Banyak dari mereka tuh yang bisa habisin duit bapaknya aja. Udah gitu kecotnya luar biasa banget, kayak seolah-olah dia tuh nyari semua sendirian. Oke lah, misalkan contohnya ini, kita nih nyari sendiri kita nih nggak ada kecot loh, kita nggak ada kecot apa-apa loh. Tiba-tiba kita dikecotin sama anak orang kaya yang emang apa-apa serba ada gitu. Biasa ada aja yang kayak gitu. Nah giliran kita kecotin balik, bahasanya gini, lah kan emang duit bapak saya mau buat siapa lagi kalau bukan buat anaknya gitu. Biasa bahasa mereka seperti itu. Tapi perlu dipikir lagi, itu duit bapak lu anjing, nggak usah terlalu sok-sokan banget gitu loh. Gak usah terlalu sok-sokan, karena realitanya lu bohongin diri lu sendiri. Kalau misalkan lu dapetin sesuatu dan bukan dari hasil lu sendiri, itu ibarat kayak lu bohongin diri sendiri, paham kan? Lu sebenarnya paling tahu itu sendiri lah. Nah, dan zaman sekarang ini banyak juga bos muda, saya nggak perlu sebut nama, saya nggak perlu sebut siapapun ini, siapapun yang merasa silakan, saya juga nggak pernah takut. Saya ngomong secara realita aja, ngomong pahit-pahitnya aja sekalian. Banyak sekarang anak-anak yang ngaku tuh bos muda, ngaku tuh pengusaha muda, tapi dia tuh berlindung di balik harta orang tuanya. Itu ibarat kalian bohongi diri kalian sendiri anjir. Ya saya tahu, gue tuh tahu bahwa ibaratnya harta orang tua kalian ya untuk kalian, memang betul banget. Tapi orang tua kalian aja nggak sesongong kalian gitu loh. Saya juga bingung, kadang orang tuanya tuh nggak terlalu sesongong itu, tapi anaknya tuh luar biasa banget gitu loh. Songong-songongnya, kecot-kecotnya dan segala macemnya. Tapi ya semua itu ada di pilihan kalian. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian kenapa anak muda sekarang masih susah untuk berkembang. Ya itu tadi, gengsi. Mereka nggak mau memulai sesuatu dari bawah. Jadi anak-anak muda sekarang nih maunya serba instan aja, serba instan. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin udah dikasih makan hal-hal yang instan terus. Pengen kaya cepat, judi online instan. Pengen kaya cepat, misalkan contohnya di kripto dan segala macamnya. Saya nggak mempermasalahkan kripto dan segala macamnya, tapi itu hal yang memang bisa bikin kaya cepat dan juga bisa bikin kalian bangkrut lebih cepat juga gitu loh. Kalau kalian nggak ada ibaratnya nggak ada usaha yang emang punya cash cow-nya, memang cash cow tuh usaha yang udah jalan dulu lah. Inilah kalian tuh ada pemasukannya dari situ. Terus tiba-tiba kalian punya uang dingin, kalian langsung masukin ke kripto dan segala macam tanpa kalian punya usaha tetap. Kalian belum ada pemasukan tetap nih. Kalian masukin ke kripto, kalian masukin ke forex, ikutan saham dan segala macamnya. Nanti giliran loss kalian kehilangan semua amunisi kalian. Nah itu tuh susah kalau kayak gitu. Jadi minimal kalau misalkan kalian sekarang masih muda, fokusin dulu pemasukan utama kalian. Fokuskan dulu misalkan kalau kalian emang nggak bakat di bisnis, kalian carilah kerjaan yang emang sekiranya kalian tuh dibayar banyak, entah freelance dan segala macam. Ya kalian punya pemasukan tetap dulu, baru kalian fokus ke hal-hal investasi. Nah anak-anak muda sekarang tuh enggak, mereka tuh terlalu fokus sama investasi. Ya saya tahu bahwa kalau misalkan mau kaya emang harus investasi. Cuma kalau misalkan kalian belum di titik kaya itu, sebenarnya investasi itu bukan untuk kaya, tapi untuk bikin orang yang kaya untuk menjadi lebih kaya lagi. Itu kalau menurut saya ya, kalau opini saya pribadi, investasi adalah hal itu gitu loh. Nah kalian ini belum sampai titik kaya itu, belum sampai titik cukup itu. Sorry. Tadi kalau misalkan investasi mungkin lebih ke arah bikin orang yang cukup menjadi orang yang kaya. Tapi kalau kalian ini minimal belum sampai ke titik cukupnya ini, kalian udah mau langgar langsung pengen kaya. Dari miskin langsung mau kaya dengan cara investasi, nggak bisa. Karena kalian minimal harus cukup dulu, baru bisa kalian jadi lanjut ke titik kaya. Mungkin adalah 1-2 dari 10 orang yang emang tiba-tiba dia miskin, dia jackpot dapat saham ini, dapat koin gorengan, kripto dan segala macam, tiba-tiba langsung kaya. Tapi ya setelah dia kaya itu, dia belum tentu lagi bisa dapat koin yang sama ke depannya nanti gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian fokus ke diri kalian fokus bangun skill kalian, upgrade value kalian, belajar hal-hal yang sekiranya bisa menghasilkan uang untuk kalian secara real ya, secara nyata, realita. Jangan kayak uang-uang ya, saya nggak tahu lah sebutannya apa, secara real lah. Misalkan contohnya kalian upgrade skill kalian, hal-hal seperti itu kalian harus upgrade leher ke atas dulu. Jangan terlalu mau langsung upgrade langsung, oh mau invest ke ini langsung uangnya banyak. Jangan langsung kayak gitu, nanti kalian bakal susah sendiri gitu loh. Dan juga sekarang untuk kalian yang mungkin kalian lihat orang hidupnya enak aja ya, kalian tuh jangan, sebagai anak muda ya, kalian harus punya otak untuk menganalisa sesuatu gitu loh. Jangan ketika kalian lihat influencer ya, misalkan siapapun lah, karena influencer hidupnya nih enak gitu, itu kalian lihatnya ini orang nih hidupnya enak banget, kayak nggak pernah ada susahnya, kayak ini orang nih kok hidupnya tentram banget. Jadi sedikit info untuk kalian ya, kalian mau cari dimanapun di dunia ini, di saat kalian lihat ada suatu cahaya di suatu tempat,
pasti akan selalu ada bayangannya. Jadi maknanya itu adalah kalau kalian lihat sesuatu cahaya atau sesuatu yang terang, misalkan contohnya kalian ada orang, lihat orang yang hidupnya enak banget nih, kalian tuh nggak tahu di belakang dia tuh seperti apa, yang dia rasakan tuh seperti apa untuk sampai di titik itu. Jadi kalian jangan lihat enaknya aja. Memang sebagian manusia itu cuma ngeliat orang tuh dari hasilnya aja. Kenyataannya emang seperti itu. Orang tuh nggak mau lihat proses kamu, orang nggak peduli. Ketika kamu berproses itu orang tuh hilang semua. Mereka juga nggak mau masuk dalam proses kamu. Tapi ketika kamu udah muncul, udah punya hasilnya, mereka akan mulai tepuk tangan, mereka akan mulai datang. Oh, ini temenku nih, ini aku kenal nih sama dia. Itu dulu aku kenal sama dia dari ini. Tapi ketika kamu lagi jatuh, kamu lagi berproses, orang itu tuh hilang semua. Kebanyakan kayak gitu, dan emang kamu tuh harus paham soal hal ini. Hal ini bener-bener realita kehidupan banget. Jadi jangan pernah berekspektasi pada orang lain. Jangan pernah berekspektasi bahwa ketika kamu berproses, kamu harus didukung sama orang lain. Enggak. Yang mendukung diri kamu, ya diri kamu sendiri gitu loh. Kamu gak usah berharap ada dukungan dari orang lain. Karena yang mau lihat kamu sukses itu dikit banget. Orang yang pengen lihat diri kamu sukses itu dikit banget gitu loh. Mungkin sedikit banyaknya cuma orang tua kamu, keluarga-keluarga terdekat kamu. Tapi kalau kamu berharap orang lain pengen lihat kamu sukses, ya jangan terlalu berekspektasi di sana lah. Karena realitanya adalah orang itu seneng lihat kamu sukses, tapi mereka nggak seneng lihat kamu lebih sukses daripada mereka. Jadi hal-hal seperti ini memang udah harus ditanam di otak kalian biar ekspektasi kalian nggak terlalu tinggi, nggak kegedean ekspektasi kalian. Ingat ya, kalian harus selalu ingat itu. Dan juga untuk sekarang, untuk kalian yang memang masih sekolah, nggak punya penghasilan sama sekali, nggak bisa dapat modal dari orang tua dan segala macamnya, kalian nggak usah sedih. Kalian dengerin kata saya baik-baik, kata gue baik-baik, kalian dengerin, kalian bakal berterima kasih 5-10 tahun ke depan. Pokoknya kalau kalian masih sekolah sekarang, fokusin skill kalian, fokusin skill. Kedepannya nih bakal menguasai industri ini, itu sosial media dan juga AI. Jadi hal-hal seperti ini, perkembangan teknologi ini, kalau bisa kalian fokusin ke sana, skill ke sana gitu loh. Misalkan AI nih, gimana caranya mengoptimasi AI supaya bisa kepake lebih baik lagi? Gimana caranya AI ini bisa membantu pekerjaan perusahaan tertentu? Jadi kedepannya nanti AI itu nggak bisa menggantikan manusia, tapi AI itu bisa untuk mengurangi kerjaannya manusia gitu loh. Jadi kedepannya bakal banyak banget tenaga kerja yang dipangkas sama AI ini. Jadi misalkan suatu saat di suatu perusahaan itu ada satu divisi, di mana divisi ini nih butuh 5 orang ya misalkan. Entah 5 orang ini dia tuh ada keuangan dan segala macamnya. Keuangan misalkan contohnya finance dan juga selanjutnya ada kayak legalitas dan segala macam sampai 5 orang. Nah kedepannya nih mungkin 5 orang itu bisa digantikan cuma dengan 1 orang yang nguasain AI gitu loh. Jadi sepowerful itu AI sekarang ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Jadi kalian sebagai manusia jangan mau kalah sama AI. Usahakan kalian tuh gimana caranya bisa nguasain AI itu dengan baik gitu loh. Jadi jangan sampai kalian kalah sama teknologi perkembangan ke depannya nanti. Dan juga selanjutnya nanti ya nggak ada salahnya kalau sekarang kalian nggak ada modal, pelajari skill-skill yang sekiranya bisa bikin kalian tuh dapat duit. Contohnya sekarang nih, kalian sekarang lagi nonton YouTube ini. Dikit banyaknya kalian punya HP dong, kalian punya kuota dong. Kalau misalkan sekarang kalian punya HP dan punya kuota dan kalian nggak punya penghasilan, berarti kalian emang udah nggak mau nyari tahu gitu loh, nggak mau nyari tahu. Sekarang kalau misalkan kalian punya HP, kalian punya kuota, kalian bisa dapat duit gitu loh. Sekarang tuh udah ada affiliate, udah ada dropshipper. Sekalipun kalau mau jadi makelar juga udah bisa sekarang. Makelar tuh dari dulu banget. Dulu saya nggak ada modal, saya ngumpul modalnya dari makelar loh. Dari makelar kayak di Facebook. Saya ngumpulin data-data orang yang jualan mobil, motor, jualan apalagi ya, HP dan segala, saya ngumpulin datanya. Saya cari ada orang yang emang nyari barang yang serupa, saya tawar-tawarin. Itu kan dulu dapat duit juga. Kalau itu makelar tuh lebih susah lah. Kalau sekarang tuh udah ada sistem kayak di Shopee, udah ada di TikTok tuh udah ada affiliate dan segala macamnya. Tapi kalian masih ngerasa bahwa kalian tuh terbatas, kalian tuh nggak bisa dapat duit dari sana gitu loh. Mungkin kalau misalkan kalian emang sekarang belum punya apa-apa dan kalian langsung pengen dapat duit banyak ya nggak gitu, nggak bisa. Semua tuh mulai dari kecil dulu. Kalian harus mulai dari kecil dulu. 0 harus kejar sampai 100 juta dulu. 100 juta harus kejar sampai minimal 1M dulu. 1M kejar nanti ke 5M. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena mungkin kalian pikir wah uang 5M itu uang yang banyak banget ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah mencapai itu, kalian merasa oh ternyata uang 5M tuh segini aja ya. Kalian tuh bakal ngerasa kayak gitu nanti. Jadi kalian mungkin sekarang kalian nggak punya 100 juta pertama, kalian bakal mikir uang 5M tuh segede itu. Tapi ketika kalian nanti udah punya 5M, kalian bakal mikir kayak oh ternyata 5M segini aja ya. Ternyata 5M ini nggak ada apa-apanya. Masih banyak yang lebih kaya daripada kamu gitu loh. Jadi kalian punya uang 5M itu nggak banyak. Duit 5M tuh nggak banyak. Yang lebih kaya dari kamu tuh banyak gitu loh. Cuma mereka kadang ada yang nggak muncul aja di permukaan. Jadi misalkan contohnya, saya kan emang brandingnya fokus di sosial media. Sekalipun saya punya uang 5M, ya,
Nah itu mungkin di luar sana banyak orang yang punya uang ratusan miliar, orang punya uang puluhan miliar, tapi mereka nggak muncul di sosial media karena ya kerjaan mereka nggak perlu untuk munculkan diri mereka di sosial media. Kalau misalkan saya pribadi sekarang kan emang saya fokus branding kan, fokus branding, saya punya toko, gimana cara nyari kepercayaan ke orang-orang untuk supaya orang tuh beli barang saya percaya dan segala macam. Saya fokus harus di branding. Jadi bukan berarti saya tuh flexing, saya tuh bukan berarti mau pamer-pamer harta saya segala macam, enggak juga. Cuma realitanya bahwa kita itu memang harus punya sesuatu dulu baru orang tuh percaya sama kita. Contohnya sekarang, kalau misalkan saya nggak punya apa-apa, saya cuma ngomong aja, bacot aja di YouTube, bacot aja di TikTok tanpa saya nunjukin saya punya apa-apa, orang tahu dari mana kalau saya tuh orang yang layak gitu loh. Keren mobilnya, Cok. Sekarang kalau emang kalian pengen bener-bener dapat duit, fokusin aja belajar gimana caranya optimasi iklan di sosial media, gimana caranya kamu tuh bisa jualan dulu, gimana caranya bikin konten yang bagus dulu. Sekarang tuh kalian mau berharap apa sih? Kalian mau bertarung sama sekian banyak orang yang jualan konvensional di pinggiran. Misalkan contohnya nih, kalian lihat ada orang jualan tisu di pinggir jalan. Itu tuh kan udah banyak banget orang yang jualan tisu di pinggiran tuh udah banyak banget. Kalian mau bersaing sama orang segitu banyaknya ya. Jadi alangkah baiknya sekarang kalian manfaatkan sosial media. Jadi kalian mau jual tisu, kalian nggak harus di pinggir jalan. Kalian jualan tisu di pinggir jalan nggak harus. Kalian bisa jualan dari rumah sendiri. Kalian ngestok barang. Kalau kalian nggak punya stok barangnya, kalian bisa affiliate untuk orang-orang yang jualan tisu. Kalian tawarkan, kalian jadi affiliate-nya. Itu kalian udah bisa jualan tisu gitu loh. Jadi fokusin ke sosial media karena untuk yang bisa ngubah kalian, yang bisa bikin kalian keluar dari jurang kemiskinan itu sekarang kalau bukan sosial media apalagi. Udah susah untuk kalian mau fokus ke dunia konvensional. Udah banyak starnya, udah banyak mafia dan bintang-bintangnya di sana. Jadi kalian udah susah. Tapi kalau kalian masih bisa untuk memanfaatkan sosial media dengan baik, wah itu benar luar biasa banget ya. Khususnya kalau misalkan kalian orangnya udah pintar jualan, udah pintar ngerayu orang, udah pintar komunikasi, kalian fokusin lagi ke sosial media, bangun branding kalian di sosial media, kalian mulailah jualan di sosial media. Gak usah takut teman-teman kamu yang bilang, ini orang aneh, kamu kok aneh sekarang jualan-jualan di sosial media kayak gitu, kamu kok kayak orang bego ya. Udah gak usah didengerin. Ketika kamu lagi berproses dan tiba-tiba teman-teman kamu yang remehin kamu, dan gak usah didengerin. Ngapain kamu dengerin orang yang gak berguna untuk kamu gitu loh. Udah lanjut aja, terusin aja. Nanti kalau misalkan kamu udah mulai ada hasil, pasti mereka mulai diem. Nanti giliran kamu udah benar-benar punya hasilnya, mereka bilang, oh ternyata hebat ya. Jadi giliran udah ada hasilnya aja, baru orang-orang tuh bakal kayak, wah ternyata dia hebat ya gini-gini. Tapi ketika kamu lagi berproses, ya wajar aja kalau orang tuh nggak percaya sama kamu. Tapi kalian harus ingat, ketika dimana orang-orang nggak percaya sama kamu, suatu masa dimana orang-orang nggak percaya sama kamu, itu adalah saat yang tepat. Kamu berarti lagi ada di jalan yang benar gitu loh. Jadi kalau orang-orang nggak percaya sama kamu harus buktikan potensi kamu bahwa orang-orang itu salah terhadap kamu gitu loh. Jadi kalau kamu udah di titik kamu bisa membuktikan hal itu kamu insya Allah bakal lebih enak lah ke depannya. Karena kebanyakan juga untuk generasi muda sekarang itu mereka tuh nggak ada motivasi, mereka tuh kehilangan motivasi, mereka nggak ada alasan kenapa mereka harus kaya dan segala macamnya. Sebenarnya saya juga bingung. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena saya benar-benar orang yang hidup dari bawah banget, dari jurang banget. Jadi saya tuh punya motivasi dan ambisi yang besar. Tapi ada juga dari beberapa orang yang dia itu kayak ya udah lahirnya biasa-biasa aja, makannya yang penting cukup dan segala macam. Jadi dia kehilangan motivasi, dia nggak ada motivasi dan ambisi untuk jadi kaya. Nah itu yang susah. Nah makanya kita tuh harus pintar-pintar tuh cari motivasi, pintar-pintar tuh cari ambisi gitu loh. Nah anak-anak muda sekarang ini ketika dia lagi dihina, dia lagi diejek sama orang, lagi direndahin sama orang, itu kebanyakan dari mereka entah mereka menerima karena mereka nggak ada power, atau enggak mereka tuh kayak ya udahlah itu kan omongan mereka dan segala macamnya. Tapi kalau saya enggak, saya tuh kalau bisa nyari motivasi sebanyak-banyaknya. Jadi dari hinaan dan ejekan dan jelek-jelekannya dari orang itu saya ubah untuk jadi motivasi saya. Saya akan buktikan bahwa saya enggak seperti itu gitu loh. Jadi ketika kamu udah punya kemampuan untuk merubah rasa sakit untuk menjadi motivasi, itu kamu akan jadi orang-orang yang benar-benar luar biasa banget itu ya. Kamu akan bisa jadi orang-orang yang di luar batas kemampuanmu gitu loh. Tapi ketika kamu masih belum bisa keluar dari batasan pikiranmu sendiri, kamu akan jadi orang yang seperti itu aja gitu loh. Bayangkan ya, sekarang misalkan kalian terlahir dari keluarga yang bukan pengusaha, keluarga yang bukan punya bisnis. Tiba-tiba kalian mau punya bisnis, kalian tanyalah ke orang yang gak punya bisnis, saya mau buka bisnis ini nih. Nah orang yang gak punya bisnis itu bakal bilang, ngapain kamu jadi pengusaha, mending kamu
jadi PNS aja lebih terjamin dan segala macamnya. Karena kalau punya usaha itu nanti kamu tuh bakal ribet, bakal bikin kamu tuh stres, bakal banyak susahnya begini-begini. Akhirnya kamu juga nanti terpengaruh, sedikit banyaknya kamu tuh terpengaruh. Karena di dalam otak manusia itu tuh ada sugesti yang tanpa sadar masuk ke alam bawah sadar kamu. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat itu tanpa sadar walaupun gak kamu pikir, itu kadang tuh masuk ke alam bawah sadar loh. Jadi hati-hati sama apa yang kamu dengar. Makanya pinter-pinteran kamu pilih circle kamu atau lingkungan kamu. Harus pinter banget. Karena tanpa sadarnya kalau misalkan kamu mau tahu hal seperti ini nih terpengaruh ke kehidupan kalian juga gitu loh. Afirmasi, masuknya adalah afirmasi. Kalau kalian ketemu orang yang setiap hari ngomongnya, kenapa kita ini miskin, kita akan miskin terus, kenapa kita ini gak bisa punya bisnis karena kita ini bukan anak orang kaya dan segala macamnya, ya kurang lebih kamu akan seperti itu terus nanti gitu loh. Makanya pintar-pintaran pilih circle. Kalau misalkan gak ketemu circle yang bagus, alangkah baiknya gak usah punya circle dulu, gak usah temenan sama siapa-siapa dulu. Udah fokusin dulu aja, upgrade skill kalian. Dengan kamu upgrade skill dan value kalian akan ketemu dengan relasi-relasi yang jauh lebih bagus daripada relasi-relasi sebelumnya, yang bikin kamu tuh nge-stuck di situ-situ aja gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk kehilangan relasi, kehilangan teman-teman kamu yang gak bisa bikin kamu berkembang ya, gak bisa bikin kamu berkembang. Jangan pernah takut untuk hal-hal seperti itu. Dan juga misalkan kayak tadi saya bilang, kayak misalkan contohnya ada orang yang bilang kamu tuh gak bisa punya bisnis dan segala macamnya, tapi misalkan kamu nih orangnya berprinsip kuat, berpendirian kuat, kamu berpikir kayak enggak deh, gak bisa buat dia, belum tentu gak bisa buat saya dong. Kalau kamu punya mindset seperti itu, wah itu luar biasa banget. Itu rata-rata orang yang sukses di bidang-bidangnya itu punya mindset seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kamu tuh gak bisa ngelakuin ini, di dalam hatinya dan dalam otaknya itu akan berpikir kayak, ya gak bisa kan buat kamu, bukan buat saya gitu loh. Jadi buat kamu tuh mustahil, tapi belum tentu mustahil buat saya gitu loh. Kamu harus punya mindset seperti itu. Kalau kamu mau jadi 1% dari sekian banyak orang di dunia ini, kamu gak boleh dengerin 99% orang lainnya. Itu yang harus kalian ingat. Kalian harus ingat itu. Karena kadang kita kalau mau lakuin sesuatu yang orang lain gak lakuin, ya kamu nanya ke orang yang gak pernah melakukan hal itu. Misalkan contohnya, kamu punya teman yang gak ada pengalamannya sama sekali di bisnis, atau tiap hari kerjanya nih ya udah lontang-lantung aja, ngabisin duit bapaknya, ngabisin duit orang tuanya, ngabisin warisan aja. Terus tiba-tiba kamu tanya lah ke dia, aku mau buka bisnis ini, aku mau buka bisnis. Terus kamu berharap bahwa dia akan ngasih kamu saran yang bijak. Enggak juga, enggak akan bijak, karena dia enggak ngerasain gitu loh. Dia enggak ngerasain apa yang kamu tuh rasain. Kamu nih anak orang miskin, dia tuh anak orang kaya. Dia mungkin bakal ngomong, udah enggak usah, ngapain kamu buka bisnis segala macam. Dia ngomong gitu karena bapaknya kaya. Nah sedangkan kamu orang yang miskin, enggak bisa berharap sama siapa-siapa. Terus kamu berharap sama siapa kalau bukan sama diri kamu sendiri gitu loh. Kamu berharap sama siapa? Jadi boleh kalian temenan sama anak orang kaya itu boleh. Itu sangat berguna banget. Secara biasa anak orang kaya tuh nggak semuanya cengklak ya, nggak semuanya songong dan segala macamnya. Biasanya kalau orang yang benar-benar kaya itu kalau misalkan kalian ketemu mereka, itu mereka humble-nya luar biasa. Anak-anak orang kaya itu humble-nya luar biasa banget. Nah biasanya yang nggak humble dan sok-sokan itu biasa kalau bukan anak orang kaya yang emang nggak kaya tapi sok-sokan kaya. Kalau bukan emang anak orang kaya yang mungkin baru kaya, OKB. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya kalau OKB. Biasanya OKB itu kita nggak bisa salahin kalau mereka songong dan segala macamnya. Kita nggak bisa salahin karena namanya OKB, orang kaya baru. Sebelum mereka sampai di titik kaya mereka, itu tuh mereka sebenarnya miskin dulu, iya kan? Miskin dulu. Ketika mereka miskin kan mereka ngerasain gimana rasanya jadi orang miskin, gimana rasanya nggak enak jadi orang miskin. Dan ketika mereka kaya, ibarat mereka tuh tanpa sadar membalaskan dendamnya ke orang-orang miskin yang lain. Gitu loh, ataupun ke orang-orang ke lingkungan sekitar mereka. Mereka masih tertanam di otak mereka bahwa ibarat dulu saya miskin, saya diginiin. Sekarang saya udah kaya nih, saya mau buktiin ke semuanya kalau saya juga bisa. Nah, it's okay, nggak ada masalah. Kalian jadi OKB tuh nggak ada masalah. Yang penting kalian kaya, yang penting kaya, paham nggak? Jadi nggak ada masalah kalian dibilang OKB. Sekarang misalkan contohnya sekarang, saya dulu motornya Astrea nih, misalkan motornya Astrea. Terus sekarang saya udah bisa beli BMW, saya udah bisa beli motor, bisa beli moge, bisa beli ya hal-hal yang bisa saya beli lah. Bisa punya pencapaian sekian M di umur sekian misalkan. Terus saya dibilang OKB dan segala, saya nggak peduli anjir. Yang penting kita udah sampai di titik kaya itu. Nanti ada saatnya kita udah capek untuk membuktikan bahwa kita tuh bisa. Ada saatnya kita capek gitu loh. Kalau saya sih sekarang belum capek ya. Karena untuk sekarang saya lebih ke apresiasi diri saya sendiri. Karena dulu saya nggak bisa beli ini, di masa depan saya bisa, di sekarang ini saya bisa beli ini. Itu suatu hal yang membanggakan untuk saya. Dan nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Nggak semua orang bisa untuk mencapai hal-hal seperti itu. Jadi ya sekarang apa yang kalian lihat ini alhamdulillah ini udah sesuai sama mimpi saya. Saya sebenarnya saya ada mimpi yang realistis, ada mimpi yang nggak realistis. Untuk mimpi-mimpi realistis itu sekarang alhamdulillah udah tercapai semua. Tinggal mimpi-mimpi yang nggak realistis.
tinggal mimpi-mimpi yang belum realistis aja, itu yang belum tercapai. Tapi insya Allah tercapai secepatnya nanti ya, doakan aja lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalian dibilang OKB, nggak usah dengerin. Suka-suka kalian lah OKB, misalkan contohnya selagi nggak ngerugiin orang ya. Kalian jadi misalkan kalian dicap sebagai OKB selagi kalian nggak ngerugiin orang, nggak apa-apa. Misalkan contohnya kalian punya mobil nih, mobilnya mau di kalian stiker apa kek, mau kalian bikin apa kek, mau dibilang sama orang kalian OKB, ya udah itu mobil-mobil kalian, motor-motor kalian, ya udah nggak apa-apa. Kalian cuma beda selera aja gitu loh, nggak usah terlalu difokusin. Yang penting kaya dulu. Masalah selera dan lain-lain tuh nanti dulu. Yang penting kaya dulu. Gimana caranya kamu bisa kaya dulu? Ya gimana cara? Ya kerja. Gimana caranya supaya bisa kerja? Ya nyari skill yang bisa memprovide itu semua gitu loh. Jadi nggak usah lah kamu kayak takut dibilang OKB, takut dibilang jamet. Ini takut dibilang jamet lah dan ya nggak apa-apa. Ini sejamet-jametnya orang kalau punya duit ya dia tetap punya duit. Cuma beda selera aja gitu loh. Jadi nggak usah lah kayak kamu bilang dia tuh jamet banget. Ya biasanya yang bilang jamet itu karena mungkin ngerasanya bahwa dia lebih tinggi lah dari orang lain lah. Tapi coba misalkan ya, ada orang naik motor matic nih, dia cuma punya motor matic nih, motor Mio, jangan Mio, Beat lah, Beat Karbu lah misalkan ya. Stylenya Starboy banget nih, dia ngejek orang yang naik BMW yang stylenya jamet. Nah style jamet ini sekarang apa ya? Style jamet sekarang itu kita bikinlah standarnya misalkan celananya robek-robek lah. Sekarang tuh kan dibilang kayak gitu kan, jamet-jamet itu secara robek-robek. Nah yang naik motor Beat ini ngejek, itu yang naik BMW jamet banget anjing, kayak gitu kan biasanya. Tapi tanpa sadar dalam hatinya mikir kayak, ya iya sih tapi sejamet-jamet aja tetap bawa BMW sih. Pasti akan tetap ada kata kayak, biarpun jamet tapi tetap bawa BMW gitu loh. Tetap kayak gitu ya, selagi kalian punya banyak uang nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Jadi sedikit banyaknya saran untuk kalian anak-anak muda sekarang yang emang pengen berkembang ya ke depannya, ya mulai dari branding kalian sendirilah di sosial media. Apapun kelebihan kalian tonjolkan aja di sosial media. Tapi jangan sampai ngerendahin orang dan segala macamnya ya. Ya udah misalkan contohnya sekarang kalian jago masak nih. Ya udah kalian fokusin aja di masak, kalian bikin konten masak, bikin tutorial, bikin segala macamnya di sana. Nanti akan ada jalannya gitu loh. Tunjukkan dulu potensi kalian. Tapi sebelum kalian mau menunjukin potensi kalian, ya kalian harus ada potensi dulu. Gak mungkin lah kalian terlahir gak ada potensi sama sekali. Selagi kalian punya potensi, tonjolkan itu aja. Kalian jangan mau jadi anak muda yang profilnya itu kosong, biar dibilang Starboy, terus postingnya nol, aslinya duitnya gak ada. Kebanyakan tuh kayak gitu. Ya walaupun ada sebagian orang yang emang dia tuh gak fokus di sosial media, ada. Cuma yang dipermasalahkan di sini adalah banyak yang udah hidupnya miskin, anak muda yang nggak punya skill apa-apa, nggak mau branding juga di sosial media. Oke lah kalau bapakmu kaya, kamu tiap hari dikasih duit buat main cewek atau apa, oke lah, it's okay lah kamu mau postingan seperti apa nggak apa. Tapi yang saya tujukan di sini ada anak-anak muda sekarang yang emang nggak punya apa-apa dan juga nggak punya skill untuk bisa dipakai untuk kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah mereka tuh nggak mau untuk branding di sosial media dan segala macamnya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi sekarang apa? Kalian mau berharap apa lagi? Kalian mau berharap di dunia konvensional apa lagi yang bisa bikin hidup kalian berkembang? Kalau kalian hidup mulai dari nol nih, nggak punya modal apa-apa nih, kalian nggak punya modal apa-apa, kalian mau dapat uang dari mana lagi kalau bukan dari sosial media? Dari sosial media itu sekarang untuk jasa tuh banyak banget loh yang bisa menghasilkan untuk kalian bisa dapat uang tanpa kalian punya modal dan segala macamnya. Entah affiliate, entah dropshipper, entah kalian jadi makelar. Itu sekarang kalian modal HP dan kuota aja udah bisa. Nah sekarang kalian udah miskin, udah nggak mau fokus branding, nggak mau fokus bangun akun kalian masing-masing, terus kalian mau berkembangnya gimana gitu loh? Mau gimana berkembang kalian? Ya kita ngomong secara pahitnya aja lah, kita ngomong secara pahit. Kalian nggak usah lah soal baper dan segala macamnya. Telan realita ini pahit-pahit bahwa kalau kalian emang masih miskin, ya udah stop hilangin gengsi dulu lah. Kalau masih miskin tuh ibarat dalam artian kalian belum bisa lah bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian belum bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, tapi kalian gengsinya luar biasa. Kalian mau upload konten ini, mau branding ini kalian malu, takut dibilang bla 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 dan segala macamnya. Ya, selamat menikmati kemiskinan kalian seumur hidup lah kalau misalkan seperti itu. Jadi mungkin sampai sini aja video edukasi kita kali ini. Sebenarnya ini mau ke Surabaya, cuma pas di pertengahan jalan tadi ada barang ketinggalan. Jadi kita balik lagi ngambil barang ketinggalan sebelum kita ke Surabaya. Mungkin sampai sini aja video edukasi kita kali ini. Entah ini edukasi atau semacam curhatan aja. Mungkin saya bikin video ini juga karena banyak banget permintaan dari teman-teman semua untuk yang minta bikin video seperti ini lagi. Jadi semoga video ini berguna untuk kalian ya. Kalau misalkan gak berguna juga gak apa-apa sih, gak ada gunanya buat saya juga sebenarnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin di video selanjutnya kita bakal sedikit bahas soal otomotif. Saya sebenarnya bikin akun YouTube ini bukan karena nyari duit ya.
kayak udah, kayak ada apa nggak ada juga nggak ada masalah, nggak ada mengganggu pemasukan saya juga. Saya sebenarnya nggak ada pemasukan sama sekali dari YouTube. Saya bikin YouTube ini khusus karena banyak yang minta aja untuk bikin YouTube, jadi saya bikin YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.